Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Syukri Gozali selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan audiens yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Dira Khairurani dengan NIM 44250323 dan rekan saya Azra Tifa Nuraini dengan NIM 44250424. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, kelas 44 1C25, Kampus Cengkareng. Materi yang akan kami bahas adalah paragraf atau alinea dalam teks. Paragraf adalah satuan bahasa lebih besar dari kalimat yang menyampaikan satu gagasan utama. Paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang saling berkaitan. Menurut beberapa ahli, seperti Lamuddin Finoza, Sabati Akhadia, atau Goris Kerap, menyampaikan bahwa paragraf atau alinea adalah kesatuan bentuk bahasa yang berisi gagasan dalam karangan. Fungsi paragraf ada dua, yang pertama bagi penulis dan yang kedua bagi pembaca. Bagi penulis, paragraf berfungsi sebagai memudahkan pengembangan gagasan, menyusun karangan dengan rapi dan teratur, memisahkan setiap unit pikiran agar tidak tercampur, mempermudah penyelesaian karangan, dan mendorong penulis untuk terus menulis, menjadi pembatas antar bagian seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembaca yaitu memudahkan memahami gagasan utama, menikmati karangan secara utuh, menarik minat pembaca karena tidak membosankan, dapat disajikan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga gambar, diagram, serta kurva. Syarat paragraf yang baik. A. Kesatuan yang kompak. Semua kalimat dalam paragraf mendukung satu tema. B. Koherensi yang padu. Kalimat saling terhubung dengan baik. C. Penggunaan kata kunci, kata penghubung, dan kata ganti secara tepat. D. Memiliki satu gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik. E. Kalimat topik dapat diletakkan di awal, akhir, tengah, atau menyebar, deskriptif. F. Mematuhi kaidah bahasa, ejaan, tanda baca, dan lain-lain. G. Memperhatikan jenis paragraf sesuai posisi, pendahuluan, isi, kesimpulan. H. Memperhatikan panjang paragraf. Ideal 30-100 kata, minimal 3 kalimat. I. Jika melebihi 100 kata, sebaiknya dipecah menjadi 2 paragraf. Unsur-unsur alinea. 1. Gagasan utama. Gagasan utama paragraf. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama, yang diperjelas oleh gagasan penjelas, dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Oleh karena itu, gagasan utama paragraf itu sama dengan ide pokok paragraf, pokok pikiran paragraf atau pikiran utama paragraf. Gagasan utama teks. Gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam keseluruhan teks. Cara menemukannya yaitu dengan memahami maksud isi teks secara keseluruhan atau dengan menemukan ide pokok setiap paragraf kemudian menyimpulkannya menjadi satu kesimpulan besar. 2. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan utama dan menjadi pusat pengembangan paragraf. Kalimat ini dapat terletak di awal paragraf, deduktif, di akhir paragraf, induktif, di awal dan di akhir paragraf, campuran, atau di seluruh paragraf seperti pada narasi dan deskripsi. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat penjelas, yaitu kalimat yang memberikan keterangan, rincian, atau contoh untuk memperkuat makna kalimat utama. Dalam kalimat penjelas, terdapat gagasan penjelas, yaitu ide pendukung,
yang berfungsi memperjelas gagasan utama dengan memberikan data, fakta, dan uraian tambahan. Kesimpulan, gagasan utama paragraf selalu terdapat di dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas paragraf terdapat di dalam kalimat penjelas. Cara paling mudah menemukan gagasan utama paragraf adalah dengan menemukan kalimat utamanya lebih dulu. Cara paling mudah untuk menemukan kalimat utama adalah dengan mencari kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat yang lain. Tidak menemukan gagasan utama teks. Untuk menemukan gagasan utama teks ada dua alternatif cara, yaitu satu dengan cara menemukan ide pokok tiap-tiap paragraf, gagasan utama paragraf lebih dulu, lalu menggabungkan gagasan utama tiap-tiap paragraf tersebut dan menyimpulkannya. Dua, dengan cara memahami maksud pembicaraan seluruh isi teks bacaan tersebut. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.